Teman-teman, suara saya lebih jelas nggak? Jelas. Ada suara-suara masuk nggak apa-apa ya? Ada backsound. Backsoundnya lebih kencang apa lebih kecil? Lebih kencang. Jadi nggak dapat tempat yang kondusif. Mohon maaf ya. Bentar. Baik, teman-teman, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Workshop sholat Syuk pertemuan ke-18 selawat salam adalah kalau kita gunakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Robi Sori Sodri wa Yasiri Amri wa Lidata Minisan ya Pokoli Robi Siti Ilman wa Jukmi Fahman Birahmatika ya Amin. Baik teman-teman semua, untuk mengawali keberkahan workshop kita di malam hari ini di pertemuan ke-18, kita buka dan kita awali bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tapi kalau saya jelas nggak teman-teman? Putus-putus. Ya, sempat hilang-hilang. Putus-putus Ya. Jelas ya? Ada Jelas backsound ya? ya suara? Iya, memang lagi di masjid. Masya Allah. Tapi suaranya saya lebih kecil apa lebih besar? Kecil. Kecil ya. Besar sih. Ada jelas. Ada backsound. Suaranya dubbing. Dubbing. Oh, suara saya dubbing. Sebentar, berarti ada dari. Ya, jaringan sayanya juga kurang stabil ternyata di sini ya. Baik teman-teman, di pertemuan 17 kemarin kita sudah membahas terkait takwa ya. Apa sih yang dimaksud dengan takwa itu? Mungkin bagi kita itu yang disebut dengan takwa adalah menjalankan segala perintah ya, perintah Allah dan menjauhi segala larangan yang Allah suruh jauhi. Terus yang kita pertanyakan adalah kita meninggal tapi kita Nah, kedenger teh. enggak ya? Yang lain Enggak. Enggak. Yang lain enggak juga? Putus-putus. Ya kurang kondusif ini sinyalnya ternyata. Teman-teman ada yang mau mengambil alih saya enggak jadi host? Ada yang mau mengambil alih? Itu jelas ya. Untuk jaringan jelas lah. Tapi tadi Sekarang jelas. kecil ya. Tadi sempat kecil suaranya pas teteh nyampain review tadi. Sekarang udah ada juga. Sekarang udah jelas. Udah. Ya. Ya. Berarti saya harus menunduk begini ya. Putus-putusnya Atau bisa deh digantiin sama teman-teman aja, ada yang bisa nggak? Budila, MC gantiin, nemenin doang, kan udah dibuka sama saya. Semoga Bu Dewi segera bergabung ya bersama kita. Baik, kalau begitu silakan teman-teman yang mereview ya. Ada yang mereview teman-teman? Ngajak saya.
Jihan kan itu loh. Ini berdua Jihan. Tik dorang itikaf itu kamu ikut sana loh. Malam ini abang dorang di musola sini. Nah ini udah sana ikutan loh. Siapa yang ngasih makan minum? Enggak ada. Om Sarno. Yang mana sih? Sarno. Sekarang bagaimana? Jelas. Teh. Pindah ke taman ya. Jelas teh, jelas. Aduh, bentar ya. Alhamdulillah teman-teman di pertemuan lagi dibuyar. Silakan masuk teman-teman yang mereview ya. Pertemuan kemarin, pertemuan ke-17. Ada Bu Dila, ada Bu Yona, mana ya? Ada Teh Hera, ada Bu Esi, ada Teh Ina, Bu Yona. Bu Yona mau review, Bu Yona? Enggak. Yang lain silahkan. Bu Atik, mangga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan coba review pertemuan kemarin. Pas pertama dibuka itu Ustazah menjelaskan tentang takwa. Takwa itu kan biasanya artinya itu menjalankan segala perintahnya, menjauhi larangannya. Tapi kemarin Ustazah menjelaskan bahwa takwa itu adalah ketika kita tahu kemudian laksanakan. Itu adalah bentuk takwa. Kemudian dilanjutkan dengan terjemah per kata ya, terjemah per huruf per kata dari surat Al-Fatihah. Kemarin baru membahas tentang Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahi dimulai dari huruf ba itu adalah termasuk harpun itu atau huruf. Kalau arti diterjemah itu artinya adalah dengan. Tapi di sini untuk ba itu diartikan atas nama itu. Ba itu artinya atas nama, kemudian ismi itu nama, Allahi Allah. Nah, Allah itu memperkenalkan namanya ada di dalam surat Toha. Jadi Bismillahi berarti atas nama Allah. Kemudian Ar-Rahmani itu artinya Maha Pengasih kalau di dalam terjemah. Ar-Rahmani ini di sini bentuk kasih sayang Allah, tapi secara luas yaitu bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya. Jadi Allah mempunyai sifat Maha Pengasih. Maha Pengasih artinya Maha itu artinya tak terbatas. Pengasih itu artinya cinta itu. Jadi Allah mempunyai cinta yang sangat terbatas kepada seluruh makhluknya. Kemudian cinta Allah itu dibagi dua, ada cinta yang dikasih di dunia itu cuma satu bagian, itu cinta kasih Allah yang dikasih di surga itu ada 99 bagian. Jadi makna Ar-Rahmani itu Maha Pengasih itu adalah bentuk cinta Allah kepada seluruh makhluknya, baik yang muslim maupun yang kafir. Kemudian yang selanjutnya adalah Ar-Rahimi. Nah, Ar-Rahimi juga Ar-Rahimi itu kalau diterjemah artinya Maha Penyayang.
Maha Penyayang ini bentuk kasih juga, bentuk cinta juga Allah, tapi ini khusus bagi Muslim saja gitu. Apa saja bentuk kasih atau bentuk kasih sayang Allah atau bentuk cinta Allah yang Ar-Rahman ini yang hanya untuk Muslim saja, yaitu berupa dikasihkannya pahala, kemudian ampunan, keberkahan, taufik, dan itu gitu teh. Jadi kemarin baru sampai penjelasan Bismillahirrohmanirrohim. Itu itu mungkin reviewnya. Ya, baik. Atur nuhun Bu Atik atas reviewnya ya. Semoga bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi penambah buat kita ya untuk merefresh poin-poin yang kemarin Bu Dewi sampaikan. Baik, alhamdulillah Bu Dewi sudah bergabung bersama kita. Mangga kepada Bu Dewi untuk melanjutkan sesi pertemuan di pertemuan ke-18 ini. Mangga Bu Dewi. Iya Teh Yani, ada di mana Teh Yani? Seger amat Yang seger apanya nih? pemandangannya ya, bukan Teh Yani-nya. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, paling kencang nih siapa Bu Nusi ya, Masya Allah, stay tune ya, Masya Allah. Yang lain ya kencang juga sebetulnya, cuma di mute ya jadi nggak kedengeran. Ya alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya teman-teman, saya tadi nyimak ya dari apa namanya itu Ryan Bu siapa tadi, Bu Ati ya. Bu Atik. Ini kayaknya didominasi Bu Ati nih kalau review itu ya banyaknya. Teman-teman masa nggak pengen pahala juga ya Bu Ati ya, Masya Allah. Ya. Nah, mudah-mudahan besok-besok ya banyak yang lebih mau ini lagi ya untuk mereview karena ini di bulan Ramadan ya, sayang sekali pahalanya. Ya. Teman-teman, kemudian apa ya tadi mungkin saya ingin lurusin sedikit Bu Ati ya terkait apa tadi makna Bismillah ya, bukan makna baknya tapi bi-nya. Ba ada huruf kasrohnya gitu ya, bi, nah itu mengandung maknanya tuh banyak sekali gitu. Ada yang kalau di bahasa kemarin ya terjemahan bahasa Indonesia tuh dengan ya, itu ada lebih dari 20 makna ya. Dengan kemudian apa kemarin saya bilang itu, kemudian atas nama, bersama, kadang-kala gitu ya. Bi itu diartikan seperti itu banyak ya, tapi yang saya ambil pendapatnya adalah makna bi di sini terkait basmalah ini adalah atas nama ya. Jadi atau karena Allah aku melakukan ini ya. Atas nama Allah. Jadi bukan keinginanku tapi keinginan Allah. Ya, aku mengikuti keinginan Allah. Ya, jadi karena aku adalah hamba ya. Nabi itu dimaknai seperti itu. Jadi melakukan aktivitas apapun kita tuh sehingga menjadi apa namanya settingan buat hati kita ya. Makanya kalau Rasulullah bilang itu awali ya semua aktivitas kita dengan basmalah agar kita itu meyakinkan diri bahwa ini tuh bukan sekedar karena kenapa saya makan misalnya ya, Bismillah ya, atas nama Allah aku makan, bukan sekedar karena makan ya lapar aja tuh biar kenyang gitu ya, tapi Allah yang nyuruh saya makan ya, makan kayak gimana yang Allah suruh, nah makanya sesuaikan nanti caranya gitu ya teman-teman, caranya sesuai memang dengan keinginan Allah. Jadi apapun yang kita lakukan sebenarnya karena saya melakukannya semua ini karena keinginan Allah ya. Allah menginginkan saya seperti ini karena saya adalah hamba Allah ya, kembali ke sana ya. Itu ya teman-teman, semoga Bu Ati dan teman-teman lain ya kita bisa lebih memahami lagi ke depannya ya, insya Allah ya, Allah mudahkan, Allah limpahkan taufik, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lanjut ke pembahasan apa namanya hamdalah ya, alhamdulillahi rabbil alamin ya, alhamdulillah ya, segala puji ya teman-teman. Namanya segala puji itu berarti apa? Kalau kita mungkin dulu ya teman-teman ada penggemar itu lagu ya atau penggemar puisi, entah itu penggemarnya yang bikin lagu, bikin syairnya, bikin puisinya, atau kita penggemar ya penikmat aja mendengarkannya.
atau kita mungkin yang membacakannya, kita penyanyinya langsung, atau kita orang membacakan puisinya langsung, kita lihat ya begitu banyak, apalagi kalau isinya puisi cinta ya, begitu banyak rangkaian kata yang bisa ibaratnya itu ya, kalau ada 1000 isi puisi, kayaknya ada 1000 macam rangkaian kata ya, betul. Mirip-mirip tapi tentu berbeda gitu kalimatnya, itu untuk menunjukkan betapa ya, kadang-kala kalau kepada yang dicintai itu terima kasih, entah itu ungkapan cinta, entah itu ungkapan pujian ya kepada kekasihnya, engkau adalah cahaya hidupku, engkau adalah apalagi teman-teman ya, pokoknya segala pujian ya, banyak sekali pujian-pujian yang bisa kita sematkan kepada sesama manusia ya, kepada kekasih hati ya, kalau bentuknya apa tadi, lagu cinta ya, atau puisi cinta, kekasih hati di dunia. Nah teman-teman, sebetulnya kadang-kala ya, kalau kita perhatikan dengan akal kita tentu ya, dengan fakta, berarti kan kalau akal bekerja itu kita perhatikan ya, ikrar dengan fakta, tidak semua misalnya begini, sebuah lagu lah contohnya ya, lagunya isinya tentang itu, aku tidak bisa hidup tanpamu, engkau itu adalah ya gitu loh, puitis banget pokoknya, kalau saya itu kan kayaknya di luar nalar ya. Tapi kalau kita perhatikan teman-teman, itu ya, bisa jadi peluangnya disematkan kepada yang bersangkutan itu salah gitu ya. Misalnya kau itu seperti embun di pagi hari, berarti apa, menyejukkan hati gitu kan ya, menyejukkan jiwa ketika aku bersamamu, misalnya begitu. Tapi teman-teman coba deh secara fakta, ada nggak sih manusia yang sebetulnya bisa memberikan kesejukan terus menerus selain para nabi dan rasul gitu ya? Ada nggak? Enggak ya, dia mungkin lagi jatuh cinta belum menikah ya. Kalau udah nikah coba, bukan kesejukan yang dirasakan, mungkin apa? Sumber dari segala bara gitu ya. Ternyata udah nikah tuh ternyata begini loh ya. Nah, seringkali maksud saya ucapan pujian yang kita sematkan kepada makhluk itu sesungguhnya nggak pas, nggak cocok banget pada makhluk tersebut ya. Kalau teman-teman misalnya memuji seseorang, kamu tuh baik banget, tapi sesungguhnya hakikatnya kalau kita mau jujur-jujuran, nggak ada manusia yang baik itu, hampir sedikit ya, karena memang manusia diciptakannya itu lemah ya. Kalau baik, sebetulnya kalau kita terlihat baik sama orang, Allah lagi nutup aib-aib kita saja. Banyak ya, kalau kemarin kita bahas tentang tawadu, itu poin-poin tawadu aja ya Allah banyak dilanggar gitu ya. Belum tawadu itu ya, mencintai fakir miskin, tidak segan bergaul dengan orang lain ya, kemudian tidak ingin dikenali siapa, kemudian itulah poin-poin yang kita bahas. Kayaknya itu juga masih jauh, betapa banyak kesombongan itu. Dulu si Azazil itu sekali sombong itu langsung di jahanam gitu. Nah mungkin kita atau saya gitu ya terutama, kesombongan ibadah ibadah belum seperti Azazil, tapi sombongnya melebihi si iblis gitu. Iblisnya cuma sekali sombong waktu itu langsung tetapkan di jahanam gitu ya. Nah jadi sebetulnya kalau dikatakan baik sebelah mana ya, hakikatnya manusia itu dalam keadaan yang sangat lemah dalam hal ini ya, sehingga memang manusia butuh terus betul-betul menjadi orang baik dengan bimbingan Allah. Berarti sebetulnya kalau ada orang yang jadi baik atas bimbingan Allah, jadi harusnya yang dipuji itu siapa teman-teman? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang dermawan banget, apalah pokoknya, kadang-kadang dipuji itu ya karena dermawannya, karena mungkin bentuk fisiknya, karena perilakunya ya, karena hartanya. Pujian itu kan begitu, nggak jauh-jauh dari situ pujian itu temanya ya. Tapi hakikatnya siapa yang memberikan semua itu kepada manusia? Pada manusia diciptakan dulu itu dari segumpal darah ya, yang hina, lahir ke dunia itu enggak, sehelai benang pun enggak ada gitu di tubuh kita. Tapi ketika Allah berikan segala hal, termasuk memberikan bentuk kepada tubuh kita, itu Allah yang menetapkan bentuknya ya. Jadi ketika kita memuji manusia, sebetulnya kita salah alamat. Yang berhak mendapatkan pujian tersebut itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya, kalau ada orang yang baik, Allah yang membantu dia menjadi dia itu baik. Allah yang memberikan taufik kepada dia sehingga dia jadi orang baik. Ya, kemudian apa? Kalau lihat orang dermawan, Allah yang membuat dia itu dermawan dan memiliki harta. Ya. Ada orang pintar, Allah yang ngasih kepintaran. Itu
itu semuanya dari Allah. Berarti hakikatnya seharusnya semua pujian yang ada di muka bumi ini disematkan kepada Allah, bukan kepada makhluk. Nah, ini selaras dengan kan tadi segala puji bagi Allah. Nah, di sini Allah itu siapa ditegaskan? Rabbil alamin, ya. Tuhan semesta alam. Nah, ini selaras karena sebetulnya Rob itu teman-teman artinya bukan Tuhan. Itu mah bahasa Indonesia gitu ya. Tapi Rob itu maknanya ada 4 ya. Yang pertama, dia itu adalah pencipta. Ya, yang kedua, dia pemilik. Yang ketiga, dia itu pengatur. Yang keempat, dia adalah pemelihara. Itu Rob. Ya. Nah, teman-teman, Rob ini kata Rob ya, kata Rob sendiri ini memang sering disematkan nggak kepada Allah saja, tapi disematkan kepada makhluk ya, misalnya Rabbul Bait, pemilik rumah misalnya gitu ya. Atau Rabbul Bait di sini seperti misalnya dia menunjukkan itu adalah seorang istri ya. Tugas wanita. Nah, di dalam rumah adalah Rabbatul Bait. Rabbatul Bait. Berarti Rabb di sini ya. Apa itu? Yaitu sebagai ibu, dan Rabb di sini adalah bukan pemilik rumah tapi pengatur rumah tangga. Ya, itu tugas seorang wanita di dalam rumah tangga, Rabbul Bait. Nah, jadi Rabb ini seringkali disematkannya kepada makhluk juga. Lalu terus apa bedanya dong kalau kayak gitu ya? Nah, bedanya kalau manusia itu tidak ada satupun yang memiliki 4 makna Rob tadi. Tapi kalau Allah, 4 makna Rob tadi itu betul-betul punya Allah. Ya, misalnya di sini ada siapa ya? Ada Bu Yuli. Bu Yuli gelap-gelapan Bu Yuli. Ya, Bu Yuli boleh on kamera nggak? Nyalain mic nggak Bu Yuli? Boleh, Bu. Iya. Bu Yuli sekarang lagi di mana Bu Yuli? Di rumah. Nah, di rumah. Rumah yang sedang Bu Yuli tinggali ini itu milik siapa Bu Yuli? Milik Allah. Enggak, secara hakikat di dunia lah. Secara di sertifikat itu milik siapa? Saya. Punya Bu Yuli, bukan punya suami. Bukan. Oke, nah berarti pemilik rumah ini Rabbul Bait di sini sebagai pemilik adalah Bu Yuli. Nah, saya nanya, Bu Yuli waktu itu rumah itu yang bangun siapa Bu Yuli? Yang Yang bangun siapa? tukang. Hah? Ya. Tukang. Bukan Bu Yuli. Kali aja Bu Yuli yang bangun satu-satu. Nah, Enggak. pembuatnya adalah tukang. Berarti Rabbul Bait dalam hal ini sebagai pembuat rumah Bu Yuli adalah tukang, bukan Bu Yuli. Iya. Nah, yang sama ini rumah Bu Yuli yang memelihara siapa Bu Yuli? Pelihara Berdua. kebersihannya, kerapihannya siapa? Saya. Bu Yuli yang utama mungkin ya. Anak-anak yang lain mungkin bantu-bantu ini aja sebisanya. Nah, kadang-kala ada yang lain itu berarti Rabbul Bait sebagai pengurus rumah itu Bu Yuli. Rabbul Bait dalam hal ini sebagai pengurus artinya ya. Kadang-kala pengurusnya pemelihara ya. Nah, pengurus pemelihara itu sama. Kadang-kala ada yang ngurus itu bukan Bu Yuli sebagai tadi pemilik rumah, tapi ART-nya ada ya. Nah, Nggak berarti punya. ini ya ART ya, pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga. Berarti atau khadimah ya, pembantu lah kita bilangnya. Berarti Rabbul Bait yang dimaksud sebagai dia adalah pengurus rumah bisa jadi pembantu. Ya. Atau Bu Yuli satu lagi, yang ngatur rumah siapa Bu Yuli? Yang ngatur-ngatur di rumah Bu Yuli? Saya. Bu Yuli. Ya. Nah, kadang-kala ada yang ngatur itu suaminya, ada yang ngatur mertuanya, betul nggak? Ada yang ngatur orang tuanya. Nah, berarti Rabbul Bait sebagai pengatur di rumah itu ternyata kalau dalam ini adalah Bu Yuli. Ya. Nah, itu Bu Yuli ya, makasih ya Bu Yuli ya. Nah, itu sebagai contoh teman-teman. Jadi kalau kata Rob disematkan kepada makhluk, nggak ada satupun makhluk yang memiliki 4-4-nya gitu ya. Dia semuanya. Ya, kalaupun ada ya itu sebetulnya secara hakikat misalnya ada ya, dia mungkin bangun rumahnya sama sendiri sama dia ya. Uang sendiri. Yang ngurus dia sendiri semuanya sendiri, mungkin ada gitu ya. Tapi secara hakikat sebetulnya betulkah dia pemilik rumah itu sesungguhnya? Bukan gitu ya. Betulkah dia sesungguhnya mengurus rumah tadi? Kalau Allah tidak membantu dia mengurusnya, apakah dia mampu mengurusnya? Tentu tidak. Ya, berarti
makna Rob yang sesungguhnya yang memiliki 4 makna ini memang betul hanya kepada Allah. Hanya Allah yang memiliki 4 makna ini, ya. Dia yang menciptakan, dia yang memiliki, dia juga yang mengatur, dia juga yang mengurusnya secara langsung. Ya, makanya tadi kalau dikatakan segala puji bagi Allah, ya. Kalau teman-teman melihat alam semesta begitu indah, begitu teratur, ya. Amazing semuanya, ya. Maka memang sesuai dengan posisi Allah sebagai Rabb, dalam hal ini sebagai pencipta, ya. Namanya pencipta itu beda dengan penemu. Kalau penemu dulu ya, saya tuh ada nggak ya seangkatan saya ya dulu mengapalin ya pencipta listrik, pencipta mobil, pencipta ini, ya ikutin aja. Tapi itu sebenarnya bukan pencipta, salah ya. Pencipta itu siapa, apa sih pencipta itu? Dia adalah yang mengadakan sesuatu yang tadinya nggak ada jadi ada. Tapi kalau yang ada tadi, yang sudah ada tadi, air misalnya ya, ditemukanlah dari air itu ternyata bisa dibuat listrik, ya. Ditemukanlah dari besi itu ternyata ini, ya dari ini tuh ini, ya. Nah itu namanya penemu listrik, penemu mobil, penemu pesawat, penemu sebetulnya, ya. Menemukan ternyata dari benda-benda yang ada di alam ini ternyata bisa dimanfaatkan untuk ini, untuk itu, gitu ya. Menemukan ternyata dengan teori kimia fisika kayak gini itu jadi begini begitu. Nah itu namanya penemu. Menemukan dari ciptaan Allah fungsi-fungsinya, sifat-sifatnya, sehingga itu bermanfaat untuk manusia, ya. Nah itu selaras ya dengan apa yang disebut dengan makna penciptaan, karena nama pencipta itu memang pasti cuma satu, teman-teman, ya. Nggak ada yang bisa mencipta itu, pasti cuma satu yang bisa mencipta itu, yaitu Rabb semesta alam itu, ya. Nggak ada yang bisa menyamainya dalam hal ciptaannya, ya. Lalu apa? Dia juga yang memiliki, ya. Hakikatnya semuanya dia adalah yang memiliki. Nah, teman-teman, sehingga harusnya tidak ada manusia yang merasa memiliki, ya. Ntar kita kembali ke pencipta tadi dulu ya. Berarti kalau dikatakan pencipta artinya apa? Coba kita lihat teman-teman. Ciptaan Allah itu sedikit apa banyak? Banyak. Bukan. Banyak banget. Banyak banget. Kayaknya nggak ada ujungnya ya gitu. Saking banyaknya ya. Terus apa namanya? Bermacam-macam bentuk, bermacam-macam jenis, bermacam-macam, bahkan kan ini sidik jari kita aja nggak ada yang sama. Kita kalau ngelihatnya sama aja, muter-muter begitu ya teman-teman, yang nggak ada bedanya, tapi ternyata nggak ada yang sama. Terus kalau saya mungkin sih gitu ya, kalau kita dihitung semua jumlah rambut manusia, kayaknya tiap manusia nggak sama deh jumlah rambutnya. Berapa helai ya? Kalau nggak percaya coba hitung aja sendiri, silahkan ya. Saya kira itu beda-beda. Kuda zebra gitu ya, itu ternyata juga itu salur-salurnya itu semua nggak ada yang sama, semua kuda itu, ya luar biasa. Allah itu maha mampu menciptakan, berarti apa? Maha kreatif gitu ya. Manusia, nah kita coba tubuh kita ini, kita udah bahas di awal-awal kelas ya. Allah kasih tubuh yang sempurna untuk apa? Memudahkan penghambaan ya. Ketika Allah memerintahkan dalam fikih salat tuh kayak gini ya, harus takbir, cocok banget dikasih tangan yang memang bisa takbir ya. Coba tangannya kayak kucing ya, rentangkan telapak tangannya gitu menghadap ke kiblat ya. Kucing kan tangannya mau gini aja gitu ya, nggak ada jari-jarinya ya. Terus pas syahadat ya, telunjuknya diangkat gitu kan, kucing nggak ada telunjuknya ya. Kemudian ya memang tubuh kita ini memang sempurna untuk melakukan aktivitas penghambaan ya. Dan wajahnya beda-beda ya, warnanya beda-beda. Memang ada sebuah kisah teman-teman ya, cuma saya belum mendalami lagi apakah ini hadisnya sahih, tingkatannya, derajatnya apa ya gitu. Tapi pernah mendapat ya penjelasan riwayat ya. Jadi ini mungkin sebagai informasi awal dulu aja ya, karena kalau ini ternyata bukan hadis, saya bilang hadis ya saya jadi salah gitu ya. Tapi ini informasi awal gitu ya, nanti kita belajar bareng sama-sama lagi ya. Jadi ketika atau mungkin sekedar kisah Israeliat ya, nggak tahu juga ini ya. Nah jadi dikisahkan Allah itu Alkisah gitu ya. Nah terlepas dari benar tidaknya, tapi kita bisa ngambil ngambil ibrah hikmah gitu ya.
Seperti kita boleh kan kita menceritakan kisah bawang merah bawang putih, kan nggak ada kisah nyatanya kan gitu ya, tapi kita ngambil ibroh gitu dari kisah bawang merah bawang putih itu gitu ya, ngerti lah maksudnya apa menceritakan bawang merah bawang putih gitu. Nah kemudian dikatakan ketika itu Allah itu mau menciptakan manusia, Allah memerintahkan Jibril ya, malaikat Jibril kalau nggak salah itu, untuk mengambil sampel-sampel yang ada tanah yang ada di bumi ya. Semua sampel tanah itu diambil, diserahkan kepada Allah. Nah dari situlah, dari saripati tanah yang beraneka warna, macam jenisnya. Tanah itu kan banyak jenisnya teman-teman, silakan ya, warna juga beda-beda ya. Nah dari situlah Allah menciptakan manusia. Makanya manusia itu berbeda-beda itunya, macam-macamnya ya, warna kulitnya beda-beda ya, karena ada saripati tanah yang berbeda-beda jenisnya ya, ada yang keras tanahnya, ada yang lembek, ada yang alot. Nah itu kan manusia juga sifatnya begitu ya, seperti tanah itu gitu ya. Nah itu teman-teman ya, jadi kalau itu memang betul hadis, ada hadis seperti itu ya, itu menambah ke apa namanya, buat kita menambah keimanan kita gitu. Itu kebesaran Allah. Allah maha mampu menciptakan dari apapun ya. Ibaratnya teman-teman, kalau kita lihat tanah sekarang dengan kita yang udah dari saripati tanah, beda banget, jauh banget ya gitu. Kalau saripati itu apa gitu ya, mungkin perasan kesekian. Kalau saripati kan biasanya hasil perasan gitu ya, kan nggak bisa kebayang juga kok bisa jadi manusia kayak gini gitu ya, luar biasa. Udah nggak sanggup manusia itu akan menjangkaunya gitu ya. Nah itu pencipta. Nah kalau saya sebetulnya kalau mau detail ya teman-teman, bahas tentang makna roh pencipta, pengatur, pemelihara, itu bisa pencipta aja kita membahasnya itu bisa seharian full gitu ya. Tapi ini ya info awal saja, atau info tambahan, karena saya yakin teman-teman ini para pembelajar ya, sampai hari kesekian ini masih bertahan di ruang ini, berarti para pembelajar ya, luar biasa, masya Allah. Jadi informasi tambahan aja ya. Nah sedikit tambahan. Nah jadi kemudian bagaimana dengan makna Allah itu sebagai pemilik. Nah ini teman-teman ya, pemilik. Kita tanpa sadar, kadangkala sadar nggak sadar ya, memang kita hidup di dunia kapitalis saat ini ya. Sistem kehidupan kita adalah sistem kehidupan kapitalis yang membuat kita tuh selalu terjebak dengan dunia. Pikiran kita hanya pikirannya itu adalah dunia. Indera kita dijebak untuk memikirkan dunia saja. Sekolah mikirin nilai ya, mikirin biar bisa kerja mikirin duit, nanti habis punya duit mikirin untuk belanja apa, habis belanja mikir lagi dapat duit dari mana lagi ya. Terus itu jebakan dunia ya, terbiasa dengan berpikir begitu. Nah sehingga akhirnya apa, karena kita merasa tanpa kita sadari ya, sadar atau tidak sadar, kita merasa kita sudah berjuang untuk melakukan itu, untuk mencapai hal tersebut, maka pas kita mendapatkannya kita merasa ini punya saya, ini hasil kerja saya ya. Kayaknya aku nggak gitu deh. Coba cek, gampang ya ngeceknya teman-teman. Pas misalnya ya, barang yang kita miliki itu hilang, panik nggak, sedih nggak, dirampok orang gimana ya. Nah itu menunjukkan kita itu sebetulnya merasa memiliki hal tersebut. Kita nggak merasa itu sebuah pinjaman, titipan, kita nggak ngerasa ya. Dan ditambah parah lagi dengan kalimat begini ya, nah nih bunda beliin tas buat kamu, ini punya kamu ya, ini punya kamu ya. Nah kalimatnya kan gitu ya, ini punya kamu, jaga baik-baik, itu punya kamu, ini buat kamu, ini punya kamu. Nah ini dari Umi ya, dari Abi, bukan dari Allah, dititipin sekarang itu lewat Umi Abi. Nah sekarang dititipin dulu sama kamu, jagain ya, karena itu punya Allah. Harusnya tuh gitu ya gitu ya. Jadi jagainnya gimana? Jagainnya sesuai kemauannya Allah. Gimana cara jagainnya? Manfaatkan untuk kebutuhan kita. Tapi kata Allah, kalau ada yang butuh, kasih juga. Entah itu dipinjemin, dihadiahkan, disedekahin, entah itu dizakatin, kan gitu ya. Itu cara memelihara barang pinjaman dari Allah. Pemiliknya maunya dibegitukan ya. Nah tapi ya itu, karena kita tidak terbiasa dengan kalimat tadi, sehingga masuk tuh ke alam bawah sadar, ini milik saya, sehingga pas hilang itu sedih ya. Pas mau dikasihin berat, mikir-mikir 1000 derajat mikirnya gitu ya. Makanya akhirnya dikatakan bahkan untuk diserahkan kembali kepada Allah saja berat. Buktinya berat apa? Dengan kalimat rela berkorban gitu ya,
untuk Allah, untuk agama Allah, tapi jarang yang mau berkorban itu. Karena kenapa? Secara psikologi, yang namanya jadi korban tuh nggak enak. Ya. Berkorban apa sih? Harta buat Allah, tenaga buat Allah. Kadang-kadang pengorbanan itu, apalagi teman-teman coba berkorban apa biasanya kita dikatakan berkorban untuk Allah tuh apa yang dikorbankan? Apa teman-teman? Waktu. Waktunya, Harta, Pikiran. Pikiran, tenaga, tenaga, terus Nah, apa lagi? Perasaan. Perasaan, boleh deh. Satu lagi, apa lagi? Hmm, Jiwa, jiwa. jiwa, nah, dan nyawa. raga. Nyawa. Nah, pertanyaan saya teman-teman, kalau diminta untuk itu, jujur selama ini masih berat nggak? Harta buat Allah, banyaknya buat Allah atau buat belanja harian? Buat beli baju Ada. baru. Buat Berat kan? belanja. Hitung-hitung. Iya. Sampai itu kan viral banget kalimat begini. Kalau ke kotak amal 50.000 rasanya besar banget. Berat banget. 50.000 dibawa ke mall, Murah banget. 500.000 dibawa ke mall, Dikit juga. kurang. Itu menunjukkan apa? Kita tuh berkorban tuh berat, merasa berat berkorban itu, ya. Lalu apa? Berkorban waktu dan seterusnya. Nah, coba kita pikirkan, harta yang kita punya itu punya siapa? Punya Allah kan gitu. Jadi sebetulnya ketika Allah meminta, sini belanjakan di jalanku, itu kita lagi berkorban atau lagi apa teman-teman sebetulnya? Berkorban. mengembalikan, Mengembalikan. Mengembalikan titipan Allah. Iya, titipan kepada siapa? Kepada Kepada pemiliknya. kepada pemiliknya. Nah, masalahnya ngembaliinnya itu bukan ya Allah nih aku kembaliin, bukan. Cara ngembaliinnya kemana? Kata Allah lewat sedekah, lewat hadiah, lewat zakat, lewat Infak. apa bentuknya begitu ngeluarinnya gitu. Atau kadang-kala bayar kelas, ya bayar guru dan seterusnya, itu di jalan Allah juga gitu. Makanya jangan hitung-hitungan untuk ilmu, ya mahal banget. Harga HP aja lebih mahal dari bayar toning gitu ya, kadang-kadang kan begitu ya. Nah, itu jadi karena kita merasa memiliki harta ini, jadi dikasihin ke Allah itu berat. Karena kita merasa memiliki, apalagi waktu yang ngasih juga Allah. Kenapa kita malas berat menginikan waktu, meluangkan waktu untuk mutolaah, untuk murojaah, itu kan meluangkan waktu buat Allah, untuk kajian, untuk amal-amal kebaikan lainnya. Merasa berat kenapa? Karena kita pikir waktu itu punya kita, terserah aku dong mau digunakan buat apa, ya. Padahal itu punya Allah. Jadi harusnya pas kita kembalikan kepada Allah, kita bukan lagi berkorban, lagi apa? Lagi mengembalikan kepada pemilik yang sesungguhnya, waktu tadi. Jiwa raga pun begitu. Kenapa orang jarang yang mau dakwah? Takut nanti di penjara, takut ini, nanti takut dicibir gitu ya, nanti takut mati. Nah, karena merasa kita memiliki nyawa kita ini punya aku, bukan punya Allah. Jadi kalau minta ya janganlah gitu ya. Jadi merasa itu adalah sebuah pengorbanan, ya. Padahal sebetulnya kenapa berat berkorban tanpa kita sadari, kita itu karena merasa memiliki semua tadi. Itu sifat Fir'aun, ya. Istighfar lagi, banyak dosanya. Makanya belum dikasih taufik, masih susah kita itu ya, ini itu menjadi baik itu ya Allah, karena belum dikasih taufik sama Allah. Mau sholat husu juga belum bisa-bisa mungkin ya. Kemarin husu ke distrak lagi itu ya, tengah-tengah sholat mikirin yang lain lagi, ya Allah. Mungkin karena salah satunya dosa ini, merasa memiliki segala hal, ya. Makanya jadi kadang-kadang dibilangnya pelit ya, dan seterusnya. Lalu apa? Harta, tenaga, pikiran, ya Allah kasih otak, akal, berpikirlah di jalan Allah gitu. Malas banget mikirin umat, aku udah sendiri mikirin diri sendiri aja pusing lah, ngapain mikirin umat gitu ya. Udah wah kita bantu umat. Palestina di sini juga susah, ngapain ke sana sembako gitu, ngirim-ngirim gitu ya, di sini juga susah. Boikot, terus kita makan apa kalau diboikot pegawainya? Wah gitu ya, macam-macam. Astagfirullahaladzim ya teman-teman. Jadi berat itu berpikir mengorbankan pemikiran, mengorbankan itu karena merasa memiliki. Jadi harusnya pas kita bilang alhamdulillahirabbil alamin, ya coba maknai salah satunya itu kita melepas kemelekatan terhadap apa yang sudah Allah beri kepada kita, ya. Karena itu bukan milik siapa, bukan milik kita, tapi milik kadangkala ya milik Allah. Kadangkala Allah ambilnya dengan apa? Allah kirim pencuri, dia mencuri uang kita. Itu cara Allah ngambil tuh begitu. Kadangkala hilang, kadangkala mungkin kalau itu bentuknya uangnya kebakar, kadangkala kalau bentuknya makanan pas mau banget ceret gitu ya, ada yang cicak jatuh gitu ya, pas mau banget, kok ini kayaknya dikira saya pernah gitu ya mau makan bakso waktu itu dulu banget.
kan suka ada bawang gorengnya ya. Bawang goreng itu bawang merah goreng, kadang-kala kan bawang merah goreng itu kulit bawang merahnya ikut kegoreng. Saya pikir itu kulit bawang merah goreng, ternyata itu kulit kecoa. Nah kan gitu ya, aduh nggak jadi tuh jadi makannya ya. Memang itu Allah yang mengatur. Yang tadinya makanan udah disediakan buat kita, disodorkan, nah diambil lagi sama Allah. Dengan cara apa? Diperlihatkan ada sayap kecoa di itu cara Allah ngambil begitu. Kadang-kala tumpah sama anak, ya. Nah kalau kita nggak sadar dia mawas diri gitu ya, pas makanan kita yang lagi kita udah lapar-laparnya ya, dihabisin anak, ditumpahin anak, gimana teman-teman? Gitu ya. Padahal itu cara Allah mengambil kembali titipannya. Sudah selesai ya, waktu nitipnya aku ambil, kata Allah itu. Ya cara ngambilnya masa sih Allah ngambil langsung diambil gitu ya. Ya Allah kirim orang-orang kadang-kala. Ya kadang-kala diambil dengan cara apa, sakit, dikeluarin tuh uangnya. Buat siapa? Buat dokter. Ban pecah dikeluarin tuh harta kita ya. Apalagi perampok. Nah, dari Teh Hani ya gitu-gitu lah pokoknya teman-teman ya. Allah cara ngambilnya begitu. Jadi kalau kita kena musibah, harta kita berkurang diambil orang, atau kadang-kala sertifikatnya digandakan, udah santai aja bro ya gitu. Itu Allah lagi ngambil miliknya ya. Kalau mau dipertahankan, memang ada perintah mempertahankan harta kita. Bahkan orang yang mempertahankan hartanya lalu mati itu dapat pahala syahid ya. Tapi ya tadi kita pertahankan harta bukan karena kita mencintai harta tadi, merasa memiliki, sakit nanti gimana gitu ya, nanti makan dari mana dan lain-lain. Itu berarti kan mempertahankan hartanya bukan karena Allah, tapi karena dia itu melekat kepada harta tadi. Jadi malah Allah cemburu kalau kayak gitu ya. Tapi kenapa mempertahankan hartanya? Karena perintah Allah mempertahankan harta itu ya teman-teman ya. Ke situ kemudian Rob artinya tadi apa lagi, apa yang ketiga itu? Pengatur. Milik ya. Nah pengatur termasuk kesehatan kita itu milik Allah ya. Jadi teman-teman kalau pas sakit nikmati aja ya, nikmati sakitnya ya. Kan saya pengen sehat bu biar bisa ibadah. Emang kalau sakit nggak bisa ibadah? Bisa banget ya, bisa. Sholat tetap bisa sambil rebahan tiduran, zikir tetap bisa, baca Quran tetap bisa, dengerin aja murotalnya terus kita ikutin ya. Atau apa, terutama pas lagi sakit itu pahala yang besar itu apa teman-teman? Pahala ibadah hati, bersabar atas sakitnya. Nah itu ibadah hati itu kayak gitu, ikhlas ya, sabar, dicuekin, nggak ada yang mengurusin. Itu ibadah hatinya pas lagi sakit tuh gitu ya. Ibadahnya di situ ya, nikmatin. Kadang-kala sakit, kadang-kala sehat, bentar sakit, bentar sehat. Nah, itu ya. Jadi efeknya kalau kita memaknai Rob seperti itu, harusnya kita tuh jadi terhealing hatinya gitu ya. Terhealing yang tadinya. Makanya makna husu itu ya salah satunya adalah apa namanya itu, ada khauf ya, ada roja kalau teman-teman ingat ya. Roja itu penuh optimis gitu, optimisme ya. Atau yang tadinya berat kita lepasin tuh ilah-ilah itu ya, melekat, oh iya ini kan punya Allah. Nah jadi kita lepas tuh, melepas diri dari melekatkan diri pada ilah-ilah selain Allah ya. Kemudian apa, oh iya makanya teman-teman nih kita kemarin terus kan saya minta teman-teman pas pembahasan ilah ya, biar kita latihan tidak merasa memiliki benda-benda yang kita cintai. Nah saya mintakan teman-teman yuk dikeluarin tuh benda-benda yang kita cintai itu ya. Entah dihibahkan ya, kalau mau dijual ya jual juga nggak apa-apa ya, uangnya sedekahin atau memanfaatkan untuk keperluan sehari-hari. Yang jelas kita lepasin kemelekatan itu ya. Sudah dipraktekkan belum? Itu pertanyaannya, soalnya belum ada testimoni juga di grup ya. Nanti mungkin Teh Yani bisa bantu ingetin ya Teh Yani. Nah termasuk ya teman-teman, jika berkenan gitu ya, ini mumpung bulan Ramadan ya, teman-teman juga bisa kalau mau menitipkan ya kepada kita di pembuktian cinta, mungkin mau bersedekah ya, titip. Nah nanti kita akan salurkan ke jaringan-jaringan yang kita miliki ya untuk umat. Atau mungkin bisa juga untuk Abu saya untuk apa, pokoknya untuk kegiatan pembuktian cinta gitu ya, apa saja kegiatannya. Nah pengen itu mungkin untuk trainingnya, untuk apa ya. Nah itu terserah lah. Yang jelas teman-teman kalau titip ke kami nanti akan dikelolanya seperti itu. Kadang-kadang untuk kegiatan pembuktian cinta khusus ya, khusus pembuktian cinta, atau kegiatan lainnya yaitu tadi mungkin membantu alumni, membantu jaringan-jaringan ya, nanti disalurkan lah pokoknya, intinya untuk umat semuanya gitu insya Allah ya. Nanti bisa dijabri sama ke Teh Yani ya teman-teman. Itu untuk inilah ya, membantu kita melepaskan kemelekatan,
bahwa ini juga membantu kita untuk melepaskan bahwa ini punya Allah, bukan punya saya, ya teman-teman. Sehingga pas harta hilang dan seterusnya kita bisa santai dan bahkan kita eh, berusaha pandai bersyukur, ya. Tetap pandai bersyukur dan ketika musibah-musibah terjadi, ya. Kalau mau teman-teman dapat contoh real, contohlah saudara-saudara kita di Palestina dengan himpitan hidup yang luar biasa seperti itu, ya. Mereka senantiasa ucapannya itu syukur. Ketika ditanya bagaimana kabarmu, ukhti, akhi, alhamdulillah. Padahal kondisinya suaminya itu lumpuh dan seterusnya, terus ucapannya keluar adalah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya luar biasa teman-teman. Nah itulah karena mereka betul-betul paham apa yang dimaksud dengan Rob, apa yang dimaksud dengan hamdalah, ya, seperti apa nikmat yang banyak dari Allah itu mereka paham sekali, ya, dan itu direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya saya dulu ngebayangin ya teman-teman, contoh contoh orang yang pandai bersyukur itu kan Nabi, ya, Rasulullah terutama, ya. Saking bersyukurnya beliau pernah, ya, didapati sholatnya sampai kakinya bengkak-bengkak itu kan, diingatkan oleh Aisyah gitu, ya, intinya kenapa sampai sholatnya bengkak-bengkak begitu, engkau itu kan Nabi Allah, engkau itu kan udah dijamin surga, ngapain sampai sholatnya sampai segitunya, ya, kan sakit. Lalu jawaban Rasulullah apa? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur, ya? Ingat nggak poin tawadu? Poin tawadu itu apa? Pandai berterima kasih. Makanya dipilih jadi nabi itu luar biasa terima kasihnya kepada Allah, ya. Dipilih jadi nabi berterima kasih, dipilih diampuni oleh Allah, maksum gitu, ya, berterima kasih. Nah makanya teman-teman, salah satu sholat kita itu ya tujuannya, ya, kita butuh sholat kenapa? Karena ada bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ungkapkan nih alhamdulillahirabbil alamin. Bahasa Indonesia, makasih ya Allah. Semua ini adalah milikmu, engkau yang memberikan kepada aku, makasih, segala puji untukmu ya Allah, ya Rabbil alamin. Nah tadi, ya. Lalu apa tadi? Rabb itu dimaknai sebagai pengatur, ya, mengatur. Allah yang ngatur. Semua Allah atur siang dan malam. Kenapa kita ada di galaksi Bima Sakti? Kenapa kita nggak di galaksi lain? Kenapa galaksi itu bentuknya bulat? Kita udah lihat videonya, ya. Kenapa cahaya itu kecepatannya 300.000 km per detik? Kenapa itu semuanya Allah yang ngatur. Kenapa kita tinggalnya di atas tanah, teman-teman? Kenapa kita tidak di dalam air, ya? Dan ada binatang yang tinggalnya makhluk-makhluk Allah yang tinggalnya di dalam tanah. Saya, ya, kecuali kasus tertentu, ya, kasus yang memang fenomena, ya, langka, tapi secara alaminya, secara umum, semua makhluknya Allah itu Allah yang mengatur tempat tinggalnya, Allah yang mengatur rezekinya, Allah yang mengatur segalanya, itu Allah. Tidak ada, ya, saya kira ikan-ikan di lautan mereka ramai-ramai demo kepada Allah, migrasi, capek aku tadi air melulu, aku kan pengen kering juga badannya, yuk kita migrasi aja ke pantai. Nggak ada, ya teman-teman, ya, nekat, pasti ikannya pada mati. Kalaupun ada itu kasus tertentu aja, dan memang faktanya ikannya mati gitu, ya. Atau manusia nekat pengen hidup di dalam laut, ya, nggak ada yang bisa kecuali dia pakai alat bantu, ya. Itu juga akan bisa hidup, ya, beraktivitas gitu, ya, di dalam air itu, ya. Ngapain aja, mandi, udah basah ngapain mandi gitu, ya. Sholat di situ, ngobrol di situ, nggak bisa, ya. Adakah waktunya kehabisan oksigen? Nggak bisa manusia itu. Semua Allah sudah menempatkan di tempat yang terbaik. Semua, tidak hanya manusia tapi makhluk-makhluknya Allah. Pernah nggak berpikir teman-teman, di halaman rumah kita kadang-kadang kan tumbuh rumput liar. Kenapa rumput liar yang itu yang Allah pilih tumbuh di halaman saya? Kenapa tumbuhnya di pojokan? Kenapa? Pikirkan gitu, ya. Karena Allah yang mengaturnya, ya, maha mengatur. Termasuk Allah mengatur kalau kita udah bahas, ya, oh iya, salah satu bentuk bekal dari Allah itu kan Allah kasih skrip kepada kita, ya, skrip hidup. Nah, kisah hidup, cerita hidup. Nah, itu bentuk pengaturan Allah. Allah yang ngatur semua kisah hidup kita, jadi nggak ada bentrokan. Coba kalau kita suruh ngatur kisah saya dengan Teh Hani aja berdua, mesti bentrokan, ya. Kadang-kadang cara ngatur Allah gimana? Ada momen misalnya kita mau berangkat kerja, tiba-tiba sakit perut. Berangkat kerja biasa naik angkot gitu, ya, tiba-tiba sakit perut. Nah, itu saya suka mikir gini, ini mungkin cara Allah sedang mengatur saya untuk bertemu dengan supir angkot yang cocok, yang butuh uang saya hari ini, gitu. Ya, ditahan buat siapa, kan itu disetting, nanti ketemu siapa, nanti berpisah, padahal macam-macam gitu teman-teman, ya. Kadang-kadang dibuat bocor bannya, Allah lagi mau ngasih rezeki kepada tukang ban. Kadang-kadang dibikin banjir, Allah mau ngasih rezeki kepada siapa? Ya bengkel-bengkel, ya. Kalau banjir itu kan bengkel-bengkel, mobil yang kerendam itu kan panen, ya.
atau apa namanya cuci sofa kering, ya itu panen mereka itu, ya itu cara Allah mengatur. Coba kita ngatur sendiri, mungkin akan nggak kita untuk mengatur yang masuk itu hanya oksigen ke hidung kita aja kita sibuk banget mikirinnya, nggak akan ada sempat waktu untuk sholat macam-macam gitu ya, mikirin orang lain apalagi. Yuk koordinasi dengan yang lain, kamu kan butuh beras ya, siapa yang mau nyangkul, mungkin nggak mau semua capek, nggak mau nyangkul, kamu aja bagian nyangkul pada begitu gitu ya, buat nanam beras dan seterusnya. Kan bisa semua, siapa? Allah yang mengaturnya, maha pengatur ya. Lalu apa? Allah juga memelihara. Teman-teman kita kadang-kala yang ngatur rumah aja, ya Allah ya, beres di sini berantakan lagi ya. Saya ini rumah termasuk di pojok, jauh dari ini apa namanya itu, jauh dari jalan besar gitu ya kendaraan. Tapi nyapu sehari aja bisa 5 kali, baru nyapu disapu lagi udah berdebu lagi. Ya. Memelihara rumah itu luar biasa capeknya, apalagi kalau udah punya anak kecil. Ya. Ruangan ini udah rapi itu. Nah, tapi lihat pemeliharaannya Allah. Dunia ini, alam semesta ini. Ya, luasnya kayak apa sudah kita lihat videonya. Kemudian apa? Allah menciptakannya itu sudah sangat lampau. Mungkin miliaran triliunan tahun alam semesta ini ada. Ya diciptakan oleh Allah. Tapi Allah nggak pernah lelah. Pengaturannya selalu tepat. Ya, nggak pernah rusak dan nggak ada gitu ya. Itu namanya maha mengatur. Memelihara, dia Allah yang memelihara. Allah pelihara supaya apa namanya matahari itu panasnya stabil ya. Allah pelihara sel-sel di tubuh kita, semuanya yang tahu kita indra itu teman-teman, semua itu pemeliharaannya Allah luar biasa. Saya melihara kucing aja kalau kadang-kadang nggak dibantu orang lain pusing ya. Nah kalau ada Teh Yani biasanya begitu, asik ada Teh Yani kasih makan ya, waktunya makan, karena kadang udah lelah duluan gitu. Belum kalau kucingnya di mana-mana, pas mencret, pas demam, nggak bisa saya tuh melihara, apalagi rumah sendiri gitu ya, melihara dengan aktivitas yang lain tuh terbatas banget ya. Tapi Allah maha mampu memelihara segalanya. Nah sehingga pas kita bilang Rob bilang alamin ya teman-teman, itu kan yang tadi saya sampaikan tentang makna Rob tadi, itu menunjukkan kebesaran yang dengan kebesarannya tadi Allah tuh memang sangat layak untuk dipuji. Dialah pemilik pujian sesungguhnya. Kalau ada orang yang kita kadang-kadang ya lihat rumahnya rapi, bersih, kita gimana? Ih siapa sih? Atau taman ya, tamannya indah, rapi, tertata, tertib ya. Kita pasti mikir siapa? Pasti ini ahli taman nih. Ya. Pasti orangnya rapihan banget, pasti orangnya bersihan banget yang punya rumah. Kan gitu ya. Coba lihat ya alam semesta. Berarti pasti banget penciptanya maha apa? Maha bersih, maha teratur, maha teliti, maha telaten, maha tertib, semuanya itu Allah memilikinya. Ya, sehingga gimana teman-teman ya, dan kalimatnya belakangnya Rob, setelah Rob itu alamin, Tuhan ya. Rob berarti apa? Pemilik, pencipta, pemelihara, pengatur seluruh alam. Ya, begitu teman-teman semuanya. Nah sehingga apa? Kalau kita nanti pas sholat itu ya teman-teman bilang alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ingat ya, berarti ini bentuk apa? Pujian. Ekspresikan, ingat, pikirkan. Nah tadi yang saya jelasin kepada teman-teman itu adalah untuk memikirkan apa sih yang maksud dengan hamdalah itu. Kita pikirkan, rasakan, ucapkan dengan ekspresi, kan gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya. Nggak apa-apa teman-teman, mau tema apa dulu? Robnya, apakah tema sebagai penciptanya, apakah tema sebagai apa ya, karena kalau semua tema juga boleh dipikirkan ya, tapi kadang-kadang kita kan mungkin terbatas ya. Nah kita bisa teman-teman sesuaikan temanya, misalnya ya saya lagi butuh ini nih sama Allah itu, butuh hutangnya lunas, pengen dapet jodoh. Nah pilih kira-kira yang cocok itu apa? Rob sebagai maha pengatur, mungkin begitu ya, pengatur. Nah pas bilang Rob, engkau yang mengatur semuanya ya Allah ya, aku sih maunya memang jodoh itu datangnya segera tahun ini juga ya Allah, bahkan bulan ini ya Allah, tapi dan engkau yang maha mengatur. Aku bisa merencanakan targetnya sekian-sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian gitu ya. Aku bisa merencanakan, aku pikir itu waktu momen terbaik banget, tapi kan Allah punya rencana lain. Terserah engkau deh ya Allah. Nah itu jadi menimbulkan rasa tawakal kepada Allah, nggak ngotot ya, karena Allah yang ngatur.
harusnya nih tahun ini tuh lulus kuliah, harusnya nih kerja di situ, harusnya nih harusnya itu kan harusnya kita. Ingat, kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Tentu yang baik keinginan siapa? Keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Dan lemahnya kita, kalau kita punya keinginan, kita nggak bisa merealisasikannya sendiri. Butuh orang begitu banyak untuk terlibat. Kita pengen seblak, itu kan butuh apa? Butuh gasnya, butuh kompornya, butuh segalanya itu butuh, ya, bukan hanya butuh bumbu-bumbu seblak, bahan seblaknya aja, tapi butuh yang lain semuanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dikatakan maha itu apa? Maha mengatur, karena ketika dia merencanakan sesuatu, maka dia pula lah yang merealisasikannya sendiri, nggak butuh yang lain. Ya, Allah Maha Suci, Allah dari sifat lemah membutuhkan makhluk lainnya, ya. Jadi yang merencanakan alam semesta siapa? Pengaturan yang merencanakan itu siapa? Allah. Kalau teman-teman lihat ya, pernah belajar kimia fisika nggak? Senang apa puyeng? Sebetulnya kimia fisika itu kita sedang mempelajari Paling nggak suka. kita sedang mempelajari rumus-rumus di alam semesta ini, teman-teman. Kimia fisika itu kan, ya, kita pusing mempelajarinya. Padahal itu belum cuma seupilnya rumus yang bisa kita pelajari, ya, baru seupilnya mungkin gitu kalau kata anak kecil, anak sekarang mah baru sangat sedikit yang kita pelajari tentang alam semesta aja kita udah puyeng, udah mumet. Bagaimana kalau kita ingin mengetahui sesungguhnya ilmu kimia fisika di seluruh alam ini, teman-teman? Sanggup nggak kita memahaminya? Nggak akan pernah sanggup. Tapi hal itu Allah yang merencanakannya, Allah yang mengaturnya, Allah yang mengurusnya, dan Allah yang merealisasikannya sendiri. Nggak butuh yang lain. Insya Allah, gitu ya. Alhamdulillah, memang hanya pujian hanya milik Allah semuanya. Sehingga apa? Mungkin tadi pas sholat kita kegeeran, sebelum sholat kita kegeeran, ih kok awet tawan. Ih kok awet. Kalau awet muda sebetulnya ya, mungkin bohong ya teman-teman, saya kira bohong ya. Karena kita udah tua sebetulnya. Jadi harusnya bilangnya bukan awet muda, awet tua. Awet tua. Dan sebetulnya teman-teman jangan bukan sudah tua ya. Saya sudah tua, bukan. Saya sudah muda. Maksudnya mudanya sudah, sekarang saya tua. Kalau sudah tua berarti apa? Mati. Kalau sudah tua itu. Kan sudah tuanya, tinggal matinya berarti ya. Nah, itu sih. Ya, bercanda aja, bercanda. Biar nggak ngantuk ya. Bercanda garing ya, ceritanya garing bercanda gitu ya. Krik-krik gak ada yang ketawa ya. Ya udahlah, pulang aja deh. Ya, gitu ya. Oke ya teman-teman, jadi dengan makna tadi teman-teman kembangkan sendiri, teman-teman menghayati dengan cara apa? Apakah muncul sikap optimis, apakah sikap pasrah yang muncul setelah memahami tadi pengatur, pemelihara, pengurus, pencipta, pemilik gitu ya. Setelah memahami itu teman-teman jadi lebih apa yang dirasakan? Pencipta, akhirnya mungkin sebagai misalnya pencipta yang tadinya kita lagi nggak terima diri. Ya Allah, kenapa saya tuh hidung teh mancung, misalnya gitu ya. Karena ada kan orang yang nggak suka hidungnya mancung, ada gitu ya. Apa tuh, saya pernah lihat orang Jerman gitu ya, tinggal di Indonesia kalau nggak salah. Terus dia bilang gini, saya mungkin dia aneh gitu ya, orang Indonesia pengen ngelihat orang Jerman, ngelihat dia mungkin ya, ih hidungnya bagus banget sih, pengen kayak kamu, ada yang mancung-mancung gitu ya. Padahal kata dia, kalau di Jerman tuh orang tuh pada nggak mau hidung mancung, pengen hidungnya pesek, kata dia itu gitu. Di Jerman tuh, di Indonesia pada pengen mancung, di Jerman tuh nggak mau, kata gitu. Ya sebaliknya Kalau ya. minum jadi ikutan masuk. Gitu ya. Nah jadi yang tadinya kita lagi nggak terima diri nih ya, kenapa aku tuh aku kan ya, aku teh kata orang mah katanya ya udah mah pendek, hidung gendut gitu ya, jerawatan ya, hirup deh katanya gitu ya, kan ada candar gitu ya, hidup lagi gitu ya. Tapi pas kita bilang Allah, Rob itu pengaturnya tuh maha indah, kita jadi bisa nerima diri kita tuh. Kenapa sih teman-teman yang sudah yang Allah gini nih, misalnya ya, kenapa misalnya seseorang atau kita lah, kenapa bentuk mata kita gini, kenapa dengan bentuk yang gini tuh rambutnya itu agak mungkin ada yang mungkin lurus, ada yang keriting, ada yang apa gitu. Itu tuh teman-teman, itu udah cocok banget buat teman-teman. Itu yang cocok buat teman-teman, itu sudah lo pilihkan warna kulitnya semuanya, itu udah paling cocok buat teman-teman tuh itu gitu. Jadi jangan suka dirubah-rubah. Itu namanya kita sotoy ya, sok tahu. Nah, jadi kalau kita mengerti Rabbul Alamin, segala puji bagimu ya Allah, ini adalah bentuk kesempurnaan untukku darimu gitu ya. Tubuh ini kesempurnaan untukku darimu gitu ya. Segala puji untukmu. Jadi teman-teman, karena memang tidak ada manusia cacat sebetulnya ya.
Kalaupun kita lihat cacat, sebetulnya itu kesempurnaan buat dia tuh segitu dari Allah. Dia tuh takaran buat dia cocoknya dengan nanti sifat-sifatnya, dengan nanti karakternya, dengan nanti rezekinya, dengan nanti macam-macamnya. Cocoknya itu bentuk tubuhnya kayak gitu. Jadi nggak ada yang cacat. Ya, jadi kita tuh bisa berterima diri kalau kita hayati betul-betul apa itu yang disebut sebagai Rabb yang bermakna pencipta. Ya. Atau tadi Rabb bermakna pemilik. Oh, selama ini aku tuh pelit ya Allah, udah sekarang mah nggak mau. Selama ini aku tuh kalau kajian teh ayo alasan aku mau nggak mau gitu lagi ya udah. Nah, jadi mungkin ke sana efeknya. Atau kemana efeknya? Silahkan teman-teman memaknai Allah sebagai pemilik. Lalu Allah sebagai pemelihara dan pengatur. Nah, silahkan. Tapi jangan sampai maknanya itu melenceng kemana-mana ya. Tetap fokus memaknai bahwa dia adalah sang pencipta tadi ya, pengatur, pemelihara dan pemilik tadi. Jadi jangan melebar, jangan nggak nyambung memaknainya ya, tapi bikin kalimat atau ungkapan ya atau terjemahkan ya. Alhamdulillah tadi dengan ya sesuai teksnya, memang sedang bersyukur, sedang memuji kepada Allah. Sehingga rasakan apa? Rasa syukur yang luar biasa. Ya, pas kita mengucapkan hamdalah itu menunjukkan rasa syukur. Karena nikmat dari Allah itu Rabbul Alamin, pengaturan yang luar biasa ini, itu kita jadi ngerasa ya Allah ini nikmat yang besar darimu, gitu ya. Semesta alam. Bahkan teman-teman, kita punya beras di rumah. Apa yang tadinya dari unsur-unsur tumbuhan ya, mungkin tadi makan lalap apa macam-macam. Ya tahu yang sudah berbentuk tahu tadinya kan juga tumbuhan. Itu ya, Allah itu menggerakkan alam semesta untuk menumbuhkannya teman-teman ya, digerakkan awannya, digerakkan buminya, digerakkan apa supaya si tumbuhan tadi tumbuhnya itu dapat airnya cukup, dapat sinarnya cukup ya, nggak terlalu kepanasan. Allah utus malaikat bahkan yang terlibat itu luar biasa. Setiap sel tumbuhannya itu Allah yang berikan makan, rezekinya macam-macam, itu semuanya itu Allah yang ngasih. Kita tinggal bilang gitu ya. Paling cuma beli, mungkin kalau beli matang itu ya nasi 2.000 5.000 ya, tinggal kadang-kala lupa bismillah, dan kadang-kala seringnya apa habis kita makan kurang garam, terlalu keras, jadi kita tuh menghina apa yang sudah Allah berikan. Itu namanya menyakiti Allah teman-teman. Jangan pernah kita itu. Maka Rasulullah itu sangat wanti-wanti ya, untuk makanan kalau kalian tidak suka jangan dikomentarin, tinggalkan saja kata Rasulullah, gak usah dimakan, jangan dikomentarin ya, terlalu keras lah, kurang manis lah, jangan. Itu menyakiti si makanannya juga dan menyakiti zat yang sudah menyampaikan makanan tadi kepada kita. Itu kan dia menyampaikan makanan tadi dengan mengatur alam semesta. Bahkan dia merencanakannya sangat lampau. Itu sejak kapan? Teman-teman, kisah hidup kita itu ya sudah Allah tuliskan, Allah rencanakan sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan beberapa langit dan bumi. Ya, luar biasa. Jadi apa yang nyampe ke kita hari ini sudah Allah rencanakan waktu itu gitu ya. Allah bikin dulu buminya, Allah tinggali dulu buminya dengan bangsa jin, Allah bersihkan dari bangsa jin, Allah macam-macam sampai kita sekarang akhirnya bisa menikmati dunia ini. Itu sudah lewat rencana Allah. Rencana yang luar biasa tadi yang melibatkan alam semesta, Rabbul Alamin gitu kan ya. Ternyata pas nyampe ke kita, depan kita hina, terus kita nggak habisin. Bagaimana perasaannya Allah? Ya, tanpa sadar kita kufur nikmat ya, seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, jam berapa Teh nih? Jam 21:46 ya. Mungkin itu ya teman-teman, hari ini kita alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ingat pokoknya secara prinsip kalau kita mau ngomong menyampaikan apapun dalam bacaan salat kita, kuncinya pikirkan, rasakan, sampaikan dengan ekspresi, lalu nanti dibuktikan di luar sholat ya. Nah, jadi untuk fokus bacaan tuh begitu, pikirkan dulu apa maknanya ya, hayati sampai kerasa gitu di dalam dada tuh, ya Allah tuh baik banget gitu ya. Jadi kita ngucapinnya juga mau memuji tuh, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagimu ya Allah ya, bisa sampai nangis ya, tambah lembut hatinya ya. Teman-teman banyak boleh juga sesekali buka video ya untuk menguatkan kita, atau mungkin video itu bentuknya ceramah, video kadang-kadang kan inspirasi ya misalnya. Kalau mau menambahkan bagaimana kita bersyukur, cari jauh-jauh video bersyukur misalnya. Nanti bisa muncul-muncul kan itu ya, video-video bagaimana seseorang sangat bersyukur kepada Allah, dengan seperti apa bersyukurnya ya. Nangis. Nah, jadi teman-teman seperti itulah ya, sehingga memang dengan cara seperti ini kita tuh memaksimalkan fungsi akal kita, yaitu makrifat
ya, memahami, mendalami, mengikro. Karena kita punya akal, maka sering-sering mengikro segala hal. Ya. Nah, seperti itu. Lalu apa? Boleh juga sambil dibayangkan tadi pas kita ucapkan, ya. Ingat, ucapkanlah dengan bahasa komunikasi seperti kemarin ya. Allahu Akbar. Kalau terjemahannya kan Allah Maha Besar. Sampaikan dengan bahasa komunikasi. Maha besar Engkau ya Allah, ya. Lalu sambil dihayati lagi teman-teman, nggak apa-apa ya pas Allahu Akbar atau Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman boleh diam dulu, hayati gitu ya. Hayati itu Bismillahnya apa, diam dulu. Bicara kepada Allah. Ya Allah, terima kasih atas cintamu ya, atau sambil mengulang-ulang boleh ya. Diulang tuh Bismillahnya sambil dihayati tadi. Diingat-ingat apa bentuk rahmannya Allah, ya Allah begitu banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus gitu, bayangkan ngobrol dengan Allah ya. Ternyata ada yang dengan teknik begitu teman-teman ya. Ada yang dengan teknik begitu tanpa ngobrolnya, tanpa keluar dari konteks bacaan yang sedang kita baca ya. Keluar konteksnya tadi Ar-Rahman Ar-Rahim ya, kita fokus ke situ, ngobrol kepada Allahnya ya, seperti itu. Kalau tadi Alhamdulillahirabbil alamin ya, boleh ngobrol kepada Allah ya, sampaikan rasa syukurnya dengan bahasa Indonesia nggak apa-apa. Atau kalau tadi terjemahannya gimana, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, itu kan bahasa terjemahan. Biar ada bahasa komunikasi gimana, ya Allah aku memuji Engkau, segala puji untukmu, nggak ada yang memiliki pujian itu, hanya kepada Engkau pemiliknya gitu ya, pujian tersebut, wahai Tuhan semesta alam ya. Nah itu jadi dengan bahasa komunikasi ya, seperti itu mungkin teman-teman. Ya, saya tidak bisa memperlebar lagi karena kayaknya ya Allah hari ini ujiannya matanya luar biasa ya. Minta doanya ini pada malam ganjil ya, semoga kita bisa memaksimalkan ibadah di malam ini ya. Sekian. Nah apalagi ini malam ganjil tadi, teman-teman yang mau titip-titip ya, mungkin untuk bersedekah kepada siapa, boleh ke Teh Yani. Ya Allah, kalau di malam ganjil teman-teman melakukan aktivitas apapun kebaikan, itu Allah catat mendapat pahala 1000 bulan ya. Kalau sekarang sedekah 5 juta, kalau dikalikan seolah-olah teman-teman setiap hari sedekah 5 juta selama 1000 bulan. Kalau malam ini ternyata kita itu Lailatul Qadar malam ini kita kajian, maka kita dianggap kajian setiap hari full gitu ya, selama 1000 tahun. Nah, makanya Masya isinya Allah. dengan apa? Pokoknya mengisinya dengan semua kebaikan. Itu dilipat gandakan. Nah itu ya teman-teman. Jadi kalau bisa yuk kita banyakin kurang-kurangi dulu tidurnya ya, berkorban dulu. Nah tadi ya, jangan berkorban deh. Yuk kita persembahkan yang Allah kasih buat kepada kita itu, kita kembalikan dulu kepada Allah ya. Pelan-pelan dikit-dikit kembalikan. Apa tadi, tenaga balikin sama Allah ya, waktu balikin kepada Allah ya. Insyaallah semoga Allah mudahkan dan Allah limpahkan taufik kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, silakan Teh Yani untuk ditutup. Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, tadi yang Budi sampaikan ya, jika ingin menitipkan sebagian hartanya, boleh nanti akan saya chat nomor rekening saya nanti di WAG ya. Nanti teman-teman jika mau menitipkan berarti silahkan konfirmasi ke nomor WhatsApp admin, insya Allah. Dan teman-teman, insya Allah nanti kita biasanya Senin sampai Jumat, insya Allah untuk pekan 10 terakhir Ramadan ini, Sabtu dan Ahad akan tetap kita adakan ya teman-teman di jam yang sama. Jadi besok hari Sabtu dan Ahad kita masih melanjutkan pertemuan di sesi berikutnya. Baik teman-teman, kita akhiri pertemuan malam ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ya Ustazah Teh Yani. Berkah selalu. Salam sehat selalu. Jazakillah khair Teh Yani, Bu Dewi. Wa iyaki.